Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Para pemirsa dan pendengar kajianmu Kota dan Kabupaten Magelang yang saya cintai dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kajianmu kali ini sehubungan dengan masa-masa awal setelah liburan para guru dan para siswa di pasca pandemi COVID-19 ini, setelah libur beberapa hari yang lalu sudah memulai lagi untuk mengadakan pembelajaran di sekolah-sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tak luput di kalangan sekolah-sekolah Muhammadiyah juga sudah melakukan pembelajaran dengan luring, termasuk di Unima mahasiswa ini telah melaksanakan perkuliahan dengan luring. Dan pada saat ini marilah kita bersama-sama untuk memotivasi diri untuk meningkatkan kinerja, untuk melaksanakan tugas sebagai guru, dosen, dan juga tak kalah pentingnya para siswa maupun mahasiswa. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah yang saya baca tadi mengingatkan kita sekalian bahwa ilmu itu sangat penting. Siapakah yang beriman dan berilmu, oleh Allah akan ditingkatkan derajatnya. Kita ingat sejarah di Jepang. Jepang itu ketika tahun-tahun 1942 kalau nggak salah itu, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom. Kaisar Jepang itu bukan menghitung kerugian berapa jumlahnya, tapi yang ditanyakan adalah guru yang masih hidup pada berapa, untuk kemudian supaya dikumpulkan, kemudian diajak untuk bangkit setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, kemudian diajak untuk membangun kembali, membangun negaranya, membangun bangsanya, yaitu yang dibangun adalah pertama kali adalah ilmu, pengetahuan maupun teknologi. Sehingga saat ini Jepang pun masih bisa kita lihat bersama-sama bahwa termasuk negara di kawasan Asia ini yang termasuk mengalami kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Kita sebagai umat muslim kembali back to basic kepada firman Allah SWT, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan sinyal sejak awal bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah itu akan mengangkat di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang amanu, yang beriman di antara kita, dan juga orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum atau seseorang atau suatu bangsa, yaitu dengan cara apabila mereka itu beriman dan juga memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu marilah kita
semangati, kita motivasi diri kita selaku guru, selaku dosen maupun selaku mubalik sekalian, bahwa pembelajaran ini atau status kita sebagai mubalik, sebagai dai, sebagai guru, sebagai dosen adalah merupakan status yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan juga bangsa kita ini kalau ingin menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang beradab, maka mengangkatnya adalah dengan ilmu dan teknologi, dan tidak kalah pentingnya juga dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pesan. Di samping tadi Al-Quran surat Al-Mujadilah yang saya baca, juga ada pesan dari seorang ulama besar sekaligus sahabat Rasulullah yang namanya Mu'adz bin Jabal. Dalam pesannya berbunyi demikian: ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanatun. Ini memberikan motivasi kepada guru maupun siswa, dosen dengan mahasiswa, termasuk juga penyelenggara-penyelenggara pendidikan di mana saja berada, di mana orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain atau orang yang belajar ilmu, maka sesungguhnya pembelajaran atau ta'alim itu merupakan satu kebaikan, yaitu hasanah atau kebaikan. Jadi guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, mubaligh atau dai dengan umat Islam yang sedang berproses untuk belajar mengajar, itu semuanya dinilai oleh Allah sebetulnya merupakan hasanah. Itu menurut nasihat Mu'adz bin Jabal yang pertama. Yang kedua, wa talabahu ibadatun. Dan barang siapa yang tolabul ilmi, mencari ilmu sampai direwangi mondok, sampai ngekos seperti mahasiswa, sampai pindah dari daerah satu ke daerah lain hanya untuk tolabul ilmi, maka ketahuilah bahwa wa talabuhu adalah ibadatun. Mencari ilmu itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihitung ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga menurut Mu'adz bin Jabal dalam memberikan tausiah dan nasihat pada kita, bahwa siapapun yang lamu zakaratuhu tasbihun, yang mendiskusikan ilmu pengetahuan maupun teknologi maupun ilmu-ilmu agama, di mana saja mereka mendiskusikan ilmu tersebut, maka dihitung sebagai tasbih. Kita tahu bahwa di dalam tuntunan Islam itu, yang Allah menciptakan makhluk yang pekerjaannya tasbih itu hanya malaikat. Tetapi orang yang membahas ilmu ini juga termasuk dia itu bertasbih. Yang keempat, wal bahthu anhu jihadun. Dan barang siapa yang membahas, berdebat masalah ilmu, mencari kebenarannya, maka menurut nasihat Mu'adz bin Jabal itu termasuk jihad atau berjuang di jalan Allah. Berikutnya wabadluhu qurbatun. Dan barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain itu sebetulnya adalah merupakan apa? Usaha mendekatkan diri kepada Allah, karena pemilik ilmu sebetulnya hanya Allah SWT. Baik itu ilmu-ilmu yang diwujudkan dalam ayat-ayat kauniyah maupun ilmu-ilmu yang diwujudkan dalam ayat-ayat qauliyah. Pada dasarnya semua ilmu itu dasarnya dari Allah SWT. Sedangkan yang terakhir, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang yang sama sekali belum tahu, maka menurut nasihat Mu'adz bin Jabal adalah termasuk sedekah. Oleh karena itu, kepada para dosen, kepada para guru, kepada para mahasiswa dan juga para siswa, maka jangan segan-segan untuk thalabul ilmi, untuk mengajarkan ilmu pada yang lain, karena ternyata kita berprofesi sebagai guru, dosen maupun saat ini mahasiswa maupun siswa, ternyata semuanya itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan ibadah, mendapatkan
tasbih, dihitung jihad, dan juga semuanya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah melalui ilmu-ilmunya, serta yang terakhir adalah merupakan sedekah bagi kita sekalian. Jadi semuanya berproses, dan mari kita tingkatkan ilmu kita dalam rangka juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu atau keterampilan apapun itu sebetulnya yang dimiliki oleh orang muslim adalah dalam rangka untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah, dan itu bekal yang utama untuk menuju alam akhirat kelak. Sehingga bekal yang utama bagi kita adalah ketakwaan, tetapi takwa itu tidak datang sekonyong-konyong, tetapi takwa itu harus kita adakan, harus kita ciptakan, harus kita usahakan, dan berproses, termasuk proses kita harus didasari dengan iman dan ilmu pengetahuan, sehingga derajat kita insya Allah akan diangkat oleh Allah ketika itu kita berada dalam hidup keilmuan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekelumit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat, terutama pada diri saya sendiri yang mantan guru. Ya, sekarang ini saya mantan guru karena saya sudah tidak mengajar seperti kalian sebagai dosen maupun sebagai guru di sekolah, tetapi hanya sekali tempo kita menularkan ilmu yang kita miliki kepada kita sesama muslim. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Saya akhiri sampai sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.